Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak diri sendiri kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan memperbanyak amal soleh kita semampu yang kita lakukan. Lalu memperbaiki keimanan ketakwaan kita, membersihkan nilai-nilai keesaan Allah di dalam diri kita, menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik, dan memperbagus akhlak karimah kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ridha kepada kita, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang bertakwa insyaallah. Mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan mengucapkan salam kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengannya kita digolongkan orang yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbatas ini, judul khutbah kita bahaya buta tentang sejarah. Jangan lupakan sejarah, karena sejarah itu penting untuk kita. Karena sejarah ada karakter orang baik, ada karakter buruk. Kisah-kisah masa lalu yang jaya dan kisah-kisah masa lalu yang terpuruk, yang dimurkai oleh Allah. Kedua hal tersebut menjadi iktibar bagi kita. Kita ambil yang baiknya, kita tinggalkan yang buruk. Di dalam firman Allah surat Yusuf ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Kata Allah, sesungguhnya pada kisah-kisah para nabi, rasul, dan umat-umat yang terdahulu terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Ulil albab, orang-orang yang menggunakan pemikirannya, orang yang mikir. Sebab kata Allah, makana hadisan yuktara. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Al-Quran yang mengisahkan berbagai macam kisah itu bukan cerita bohong. Walakin tasdiqal ladzina baina yaday. Akan tetapi dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Wa tafsila kulli syai',
menjelaskan segala sesuatunya, wa hudan menjadi petunjuk, wa rahmah menjadi rahmah, liqaumin yu'minun bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dalam Al-Qur'an itu terdapat informasi, berita-berita yang besar, tercakup perkara-perkara gaib yang akan datang dengan terperinci. Dikatakan pula oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi bahwasanya manfaat mengetahui kisah-kisah, sejarah-sejarah yang ditulis oleh di dalam Al-Qur'an tidak lain tidak bukan menyebabkan akan adanya pemberian Allah, anugerah Allah berupa hidayah, taufik dan ridhonya kepada orang-orang beriman. Dengan membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, sejarah-sejarah umat masa lalu, bahkan sejarah umat Islam sejak 1500 tahun yang lalu, kita akan dapat menemukan pelajaran yang baik dan pelajaran yang buruk. Untuk kehidupan kita selanjutnya, tentu saja kita ambil pelajaran-pelajaran yang terbaik dari umat terdahulu dan umat Islam yang mendahulu kita. Dikatakan bahwasanya agar orang-orang beriman memiliki pemahaman yang benar, merenungkan kisah-kisah tersebut, baik itu kisah-kisah daripada orang-orang soleh yang taat di masa lalu, maupun kisah-kisah orang-orang yang durhaka di masa lalu. Karena orang yang mempelajari sejarah akan dapat membandingkan kehidupan yang baik dan buruk, sehingga dianya akan memilih kehidupan yang lebih baik sebagaimana baiknya orang-orang yang diridai oleh Allah di masa lampau. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala katakan surat Kaf ayat 36, wa kam ahlakna qablahum min qurnin hum asaddu minhum batasya. Dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kehebatannya, kekuatannya. Fanaqabu fil bilad hal min mahis. Bahkan mereka itu telah menjelajahi berbagai negeri. Adakah tempat mereka melarikan diri dari azab? Azab yang dicampakkan, diturunkan kepada umat-umat terdahulu tidak tanggung-tanggung besarnya. Akan tetapi kita kaum muslimin, orang-orang yang menjadi umat Islam, menjadi umat Nabi Muhammad, punya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ianya akan disiksa kelak setelah yaumul hisab, setelah kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat istimewa adalah umat Islam yang tak langsung azabnya Allah turunkan di dunia ini, tapi kelak di akhirat. Akan tetapi umat-umat sebelum kita langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adam dan Hawa, nenek moyang kita, tidak diciptakan Allah di muka bumi ini, tapi dia diciptakan Allah di dalam surga. Begitu besar kenikmatan surga, hanya satu yang dilarang Allah kepada datuk kita, nenek kita. Jangan mendekati sebuah pohon. Akan tetapi nenek moyang kita juga seperti kita punya hawa nafsu yang selalu iblis menggodanya. Lambat laun akhirnya terperangkap dalam jebakan iblis dan melakukan kesalahan fatal. Maka Allah murka kepada datuk nenek kita. Ianya dicampakkan, diturunkan ke bumi sebagai tempat ujian Adam dan Hawa dan anak cucunya termasuk kita. Yang nantinya bakal siapa yang terpilih kembali ke kampung halamannya surga. Tergantung apa yang dilakukan di bumi ini dengan ujian Allah berupa kesulitan hidup dan kesenangan hidup. Apakah dia lulus dengan dua ujian tersebut atau gagal? Maka ketika gagal dia tidak akan kembali ke kampung asli kita, kampung halaman kita di surga sebagai datuk-datuk kita dulunya. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala mengazab umat terdahulu langsung sebagaimana Nabi Adam diazab Allah, diturunkan ke bumi. Sebagaimana umat Nabi Nuh diazab Allah dengan banjir besar, diturunkan hujan, dikeluarkan air selama 40 hari 40 malam, tenggelam sampai puncak gunung. Tak satu pun mereka yang hidup kecuali orang beriman yang dibawa Nuh di dalam kapal. Apa kesalahan mereka? Syirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka hulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Setelah 1000 tahun kematian Adam, 10 abad lamanya umat manusia, anak cucu Adam mulai berlebihan kepada orang soleh, menjadikan mereka untuk tidak diambil barokahnya, menghias-hias kubur mereka, membuat lukisan mereka, mematungkan mereka. Awalnya minta berkah, kemudian 100, 200, 103 tahun kemudian mereka mulai mendoa kepada Allah melalui mereka. Sekian ratus tahun kemudian mereka menyembah dan tergila kesyirikan, dan Allah turunkan Nabi Nuh mendakwahi mereka. Jangankan mereka ikut, justru mengejek Nabi Nuh karena perintah Allah membuat kapal di tengah padang pasir. Masa muslimin rahimakumullah. Begitu juga dengan umat Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad di negeri Iran yang memiliki sosok tubuh yang besar, memiliki kecerdasan otak dan kepandaian, membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Dengan kehebatan mereka, mereka sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan agama Allah, mereka berbuat maksiat. Lalu Allah turunkan Hud kepada mereka, tapi mereka menolaknya. Allah murka kepada mereka. Allah datangkan badai pasir yang menimbun negeri mereka hingga hari ini. Begitu juga kaum Samud, mereka yang memiliki sosok besar, mampu memahat gunung untuk jadi istana-istana mereka. Mereka melakukan kemungkaran dan maksiat, melupakan agama, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Nabi Saleh dengan mukjizatnya unta yang keluar dari gunung. Jangankan mereka ikut Nabi Saleh, mukjizat unta itu dibunuh oleh mereka. Allah murka kepada mereka. Allah turunkan suara petir yang mengguntur, menyebabkan mereka mati seluruhnya seperti batang pohon yang tumbang. Nabi Syuaib diutus ke negeri Madian karena penduduknya banyak tidak jujur, tidak amanah, banyak menipu orang dalam jual beli, banyak melakukan perampokan, kerusakan, korupsi dan sebagainya. Mereka diturunkan oleh Allah dengan petir yang menyambar. Begitu juga dengan umat Nabi Lot, sepupu Nabi Ibrahim. Negeri mereka dibalikkan, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Hingga hari ini negeri mereka disebut negeri laut mati. Apa kesalahan mereka? LGBT. Mereka itu menyukai sejenis. Mereka menyukai perbuatan maksiat dengan bukan lawan jenis, tapi sejenis, yang sekarang ini disebut dengan LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transseksual, yang di kota Pekanbaru, salah satu kota di Indonesia dengan pengikutnya yang cukup banyak, yang bercokol di berbagai lembaga-lembaga kesehatan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak diazab Allah secara langsung, tapi bisa jadi barangkali Allah cabut keberkahan rumah tangga kita, Allah keberkahan harta benda kita, bahkan Allah cabut keberkahan kekayaan sumber daya negeri kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Andai kata suatu negara itu penduduknya beriman, bertakwa, Allah turunkan keberkahan dari langit, dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi ketika penduduknya mendustakan Allah, mendustakan nikmat Allah, lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka azab Allah amat pedih. Kapan azab Allah? Di akhirat kelak. Adapun paling tidaknya keberkahan Allah cabut. Allah berikan kehidupan kita yang tidak jujur, tidak amanah, tidak adil, maka akan lahir pemimpin yang tidak jujur, tidak amanah dan tidak adil. Hanya sebatas itu. Namun umat Islam masih bisa makan,
masih bisa sholat, masih bisa berpuasa, masih beribadah bagi yang taat, masih bisa berbuat ihsan bagi yang durhaka. Oleh karena itu, pelajaran sejarah ini mesti kita ambil agar kehidupan kita tidak morat-marit, agar keberkahan tidak dicabut oleh Allah meskipun azab Allah tak datang kepada kita secara langsung. Tapi ingatlah bahwasanya azab Allah itu amat pedih di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari sejarah sebagaimana dikatakan oleh cicit Nabi Ali Zainal Abidin bin Husain, diriwayatkan oleh Imam Al-Baghdadi bahwasanya beliau meriwayatkan, kami, kata Ali, diajarkan tentang sejarah perjuangan Rasulullah, peperangan Rasul dengan orang kafir, sebagaimana kami diajarkan tentang Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Hanafi salah seorang imam mazhab berkata, aku lebih suka mempelajari kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah para ulama yang duduk di majelis-majelis ilmu, dibandingkan mempelajari tentang seluk-beluk hukum fikih. Karena dalam kisah mereka, kata Imam Hanafi, ada iktibar orang-orang yang soleh, ada akhlak dan adab yang mulia di antara mereka, hingga jadikan pedoman untuk kita yang hidup di hari ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka Allah akan kumpulkan mereka semua, minan nabiyyin dengan para nabi, wasiddiqin dengan orang-orang yang selalu menegakkan kejujuran, wasyuhada dengan orang-orang yang mati dalam peperangan, mati syahid, wassalihin, Allah kumpulkan bersama orang-orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik teman bergaul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.